Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ta'allama ta'lim al-fadata wal istifadah wa tamasuk ala kitabillah sunnati rasulih wa du'a ila al-huda dalala ala al-khair ibtigha mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi asarihi wa anwarihi wa nafahati bid dini wa dunya wal akhirah. Kita lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang keempat dan sekarang kita sudah sampai kepada makalah yang ke-12. Apa makalah yang ke-12? Qila, dikatakan, auhallahu ta'ala ila nabiyyin minal anbiya'i min bani Israel. Pernah suatu ketika Allah memberikan wahyu kepada salah satu dari nabi Bani Israel. Bani Israel itu hidup pada masa Nabi siapa? Nabi Musa. Dan Nabi di sini maksudnya bukan nabi-nabi yang sebagaimana kita ketahui, karena memang nabi itu jumlahnya ada banyak. Yang wajib kita ketahui itu kan ada berapa? 25. Sedangkan nabi secara keseluruhan itu ada sekitar 124.000 nabi. Satu contoh misalnya, waktu saya masih di Yaman ada nabi namanya Nabi Hadun. Pernah ada dengar? Nggak pernah kan? Ada Nabi Jarjis, ada Nabi Hamdolah. Itu nabi-nabi yang tidak diketahui, tidak wajib kita ketahui. Nah, di sini Allah memberikan wahyu kepada salah satu nabi dari Bani Israel. Apa isi wahyunya Allah? Wa qala samtuka anil batili li saumun. Kata Allah kepada salah satu nabi dari Bani Israel, diammu dari kebatilan yang tujuannya adalah karenaku, kata Allah, itu pahalanya sama seperti pahala puasa. Kita diam dari kebatilan. Kebatilan itu apa? Disebutkan oleh pengarang kitab ini, ma la yufidu syai'an, sesuatu yang tidak memberikan faedah, itu namanya kebatilan. Tidak ada manfaatnya, itu namanya kebatilan. Kita diam dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya, dari kebatilan. Tujuannya apa? Tujuannya semata-mata karena Allah, maka kita seakan-akan mendapatkan pahala puasa. Jadi ada puasa itu yang tanpa kita harus menahan lapar dan dahaga, tapi kita seakan-akan mendapatkan pahala puasa. Seakan-akan kita puasa dan mendapatkan pahala puasa. Tapi walaupun begitu, puasa ya tetap wajib. Misalnya waktu bulan puasa, bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Insya Allah kurang dari 3 bulan sudah bulan Ramadan. Sebegitu cepatnya waktu untuk mengejar apa yang sudah ada di depannya. Misalnya pada bulan Ramadan ada orang dewasa, otomatis kan dia wajib untuk puasa ya ketika memenuhi syarat. Pagi-pagi sarapan, siang makan, sore makan juga. Ditanya, kamu kok tidak puasa? Jawabnya apa? Saya diam dari kebatilan. Karena diam dari kebatilan pahalanya sama seperti pahala puasa. Ya bukan begitu. Puasa ya tetap wajib. Cuma ada satu saat kita bisa berpuasa tanpa harus menahan lapar dan dahaga. Dan justru puasa yang seperti itu kadang-kadang orang itu tidak tahu. Misalkan puasa dari ghibah, itu juga puasa, jenis dari puasa. Cuma ketika puasa Ramadan ya tetap wajib. Puasa dari menulis hal-hal yang tidak bermanfaat,
di WA misalnya, itu juga bagian dari puasa. Pokoknya diam kita dari kebatilan. Kebatilan di situ yang dimaksud adalah hal-hal yang tidak memberikan faedah sama sekali, yang tidak memberikan manfaat sama sekali, semata-mata tujuannya karena Allah, maka seakan-akan kita mendapatkan pahala seperti pahala orang berpuasa. Tujuannya karena Allah, bukan karena manusia. Memang ada orang itu diam tapi tujuannya karena manusia. Otomatis orang kalau diam itu kan dia terhindar dari kebatilan kalau diam. Tapi dia itu agar dilihat orang, oh itu kayaknya orangnya itu sangat bersahaja, sangat berwibawa. Lagi-lagi hatinya tertuju kepada manusia. Maka jika seperti itu tujuannya, dia tidak mendapatkan pahala seperti pahalanya orang berpuasa. Jadi di sini yang dimaksud adalah diam dari kebatilan, tujuannya semata-mata karena Allah. Atau misalnya contoh yang lain yang tidak karena Allah, sudah beraktivitas sehari penuh, capek, akhirnya diam, malas mau ngomong. Jadi tujuannya dia diam itu kan disebabkan karena malas, bukan karena Allah. Maka itu juga sama, dia tidak mendapatkan pahala seperti pahala orang berpuasa. Ini nasihat yang pertama. Kenapa kok harus dinasihatkan kepada Nabi? Ya agar disampaikan kepada umatnya. Sumtukanil batili li saumun, diammu dari kebatilan semata-mata karenaku adalah sama seperti pahalanya puasa. Yang kedua, wahibduka al jawariha anil maharimi li sholatun, dan menjagamu kepada anggota tubuhmu dari perkara-perkara yang haram semata-mata karenaku, maka itu sama seperti mendapatkan pahala sholat. Jadi kadang sholat dengan arti yang umum itu kita tidak harus rukuk, tidak harus sujud. Kita tidak harus rukuk, tidak harus sujud. Tapi dengan menjaga anggota tubuh kita untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka orang tersebut seakan-akan sholat karena dia mendapatkan pahalanya orang sholat. Ya lagi-lagi jangan salah paham. Ditanya tiap hari tidak sholat, saya tidak sholat, yang penting kan saya tidak maksiat. Iya tidak maksiat, tapi sholat tetap wajib. Sholat tetap wajib. Dan kita itu punya rakyat, namanya anggota tubuh. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya dari apa yang dia pimpin. Contoh yang paling tinggi ada presiden, punya rakyat. Di bawahnya presiden ada apa? Ada siapa? Ya jabatannya wakil. Anggap saja setelah itu ada gubernur, ada bupati, ada Pak Camat, ya, ada kepala desa, ada ketua RT, ada ketua RW, ada kepala rumah tangga. Itu semua punya rakyat masing-masing. Kalaupun kita sendiri perorangan, kita punya rakyat sendiri. Siapa rakyat kita? Adalah anggota tubuh kita. Kita ini berhak untuk memerintahkan dan mengontrol anggota tubuh kita sesuai dengan apa yang kita mau. Karenanya di sini kita menjaga anggota tubuh untuk tidak melakukan hal-hal yang haram, itu pahalanya sama seperti pahala sholat. Tapi jangan tidak sholat. Karena di daerah sini, daerah gunung itu saya pernah tahu, ada aliran itu dia tidak sholat. Yang penting eling katanya. Eling itu artinya ingat kepada Allah. Dia itu punya pemahaman orang sholat itu kan tujuannya ingat kepada Allah. Berarti kalau sudah ingat kepada Allah kan tidak perlu sholat. Intinya kan ingat kepada Allah. Ya kalau kita berpikir secara cerdas ya, orang sholat saja ini kayaknya susah ingat Allah, apalagi tidak sholat. Susah. Jadi dia itu ya tidak sholat, waktu puasa juga tidak puasa. Yang penting
ingat kepada Allah, dan banyak itu pengikutnya. Saya pernah tahu itu daerah gunung itu ada seperti itu, aliran eling, aliran yang penting eling, yang penting ingat. Benak saya, kok tidak sekalian pas waktu lapar ingat saja kan cukup, biar kenyang tidak usah makan gitu. Kan beres itu. Jadi ini termasuk aliran-aliran sesat seperti itu. Pakai dalil-dalil juga dia. Semisal contohnya begini, apa itu ayatnya, saya agak lupa. Lupa saya. Intinya sholat itu untuk mengingat kepada Allah, tujuannya itu. Nah di sini kita bisa sholat tanpa harus jungkar-jungkir, tanpa harus rukuk, tanpa harus sujud. Caranya bagaimana? Caranya dengan kita menjaga anggota tubuh kita untuk tidak melakukan hal-hal yang haram. Yang haram ya pasti contohnya banyak, tangan tidak memukul, kaki tidak menendang, tidak menyakiti, mulut tidak berbohong, tidak berkata hal-hal yang tidak manfaat, hati tidak berprasangka buruk. Itu hal-hal yang haram semua. Maka ketika kita tujuannya semata-mata karena Allah, maka kita seakan-akan seperti sholat dan mendapatkan pahala orang yang sholat. Benar, ini jangan dipotong-potong ya, karena takut salah paham. Itu nasihat yang kedua. Yang kedua ya, yang ketiga sekarang. Wa iyasuka anil khalqi li shadaqatun. Tidak berharapmu kepada makhluk semata-mata karena aku, tujuannya adalah sama seperti sedekah. Berharap kepada makhluk itu menyakitkan, tapi berharap kepada Khaliq itu menenteramkan. Kita kalau pengen kecewa, rumusnya sederhana. Seringlah berharap kepada manusia, maka kita akan sering kecewa. Kenapa kok sering kecewa ketika berharap kepada manusia? Manusia itu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri saja dia tidak bisa. Bagaimana mungkin kita terlalu memaksa untuk memenuhi kebutuhan kita? Kan betul ya? Bisa enggak kalau misalkan manusia itu dia punya kebutuhan banyak, kemudian harus wajib dia bisa memenuhi kebutuhannya? Bisa apa enggak? Nggak bisa. Oh, dia sendiri lemah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, kita kok bisa-bisanya berharap kepada mereka makhluk. Makanya disebutkan oleh pengarang kitab Al-Hikam, Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau berkata, man la yastati'u ayyarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u ayyakuna laha an ghairihi rafi'an. Orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia mampu untuk memenuhi kebutuhan orang lain? Orang yang selalu berharap kepada manusia itu dia akan sering kecewa. Berharap itu boleh, tapi jangan berlebihan, karena sumber kekecewaan adalah berharap kepada makhluk, berharap kepada sesama manusia. Karenanya kalaupun berharap, kita harus berharap kepada Allah. Semua sandarkan kepada Allah. Kalau pas lagi berharap kepada manusia, pas ditinggalkan, sakit, bener sakit. Ya karena kita tidak bisa ngontrol hatinya orang. Misalnya, pokoknya kamu harus di sini, tidak boleh meninggalkanku, misalnya. Bisa? Tidak bisa. Terserah dia. Makanya jangan gampang-gampang, apalagi sudah mau nikah, jangan gampang-gampang nerima ucapan cinta dari orang yang tidak jelas. Karena bisa jadi dia itu suka ngetuk-ngetuk pintu, tapi seperti anak kecil, sebelum dibuka dia sudah lari. Kadang-kadang ada tipe orang yang seperti itu. Ya pasti.
laki-laki, kadang-kadang juga perempuan, karena memang yang paling sering itu ngetuk-ngetuk itu ya laki-laki, jarang kalau perempuan itu, karena perempuan itu masih punya sifat malu. Jadi sebenarnya kadang-kadang juga perempuan itu lebih parah juga, dia terlalu menyimpan itu, terlalu menahan, padahal sebenarnya kalaupun ditampakkan sebenarnya dia sendiri yang pengen lebih dulu untuk membuka kunci. Hati-hati kalau buka kunci pas gemboknya hilang itunya. Gemboknya dibuka, kuncinya hilang, tidak bisa nutup nanti. Gampang kita kalau pengen sering kecewa, berharaplah kepada sesama manusia. Nah, orang yang tidak berharap kepada makhluk, ya di sini bukan berarti tidak boleh ya, bukan berarti tidak boleh. Silahkan, misalkan berharap, misalkan contoh orang punya hutang kepada kita, ya pasti kita berharap agar dibayar. Diikhlaskan itu berarti jiwanya sangat luar biasa, itu manusia berjiwa malaikat itu. Ya pasti berharap untuk dibayar, itu boleh-boleh saja. Tapi lagi-lagi manusia itu tidak bisa kita atur. Hatinya manusia itu ada di dalam pengaturan Allah. Kalau orang tidak berharap kepada makhluk, tujuannya semata-mata karena Allah, maka dia mendapatkan pahala sedekah. Pahala sedekah itu sangat besar sekali. Pahala sedekah itu sangat besar sekali. Makanya yang sering buat orang itu sakit, kecewa itu terlalu berharap kepada makhluk. Terlalu berharap kepada makhluk. Biasa-biasa saja. Kalau udah jodoh dah akan kemana? Kalau jodoh dah akan kemana? Makanya kalau pas sudah menikah, ada suami istri yang tidak mau jalan-jalan, ditanya apa suaminya sama istrinya, Mas, kita kok tidak pernah jalan-jalan ya semenjak kita menikah. Suaminya tanya, kamu tahu kan kita dulu nikah itu karena apa? Istrinya jawab, iya saya tahu, saya nikah dulu itu karena kita jodoh, karena jodoh. Suaminya jawab, kamu kan masih ingat dulu ada pepatah, kalau jodoh tidak akan kemana-mana. Itu jawaban modus suami yang tidak punya uang. Udah ngajak jalan-jalan sama istrinya. Istri itu juga butuh shopping, butuh traveling, butuh apalagi itu yang suka mencicipi makanan itu kuliner. Ya itu juga penting. Itu ibadah yang enak tapi pahalanya banyak itu. Nggak usah berjam-jam kita bersila, sujud, nyenengkan anak, nyenengkan istri, itu sudah termasuk ibadah. Makanya cepat-cepat nikah. Berharap kepada makhluk itu sumber kekecewaan. Kata Sayyidina Ali itu, aku tidak pernah satu kali pun berharap kepada makhluk, karena berharap kepada makhluk adalah sumber kekecewaan. Yang sering buat orang sakit hati itu yaitu terlalu berharap kepada makhluk. Tadi malam saya buat story, dibaca oleh seseorang itu. Pas di komen seperti ini, Ustadz kok sama ya seperti keadaan saya. Storynya itu nggak usah hiraukan orang yang meninggalkanmu semaunya sendiri, karena air mata terlalu berharga untuk diteteskan untuknya. Ya memang karena terlalu berharap. Ya sudah, begini loh, kalau ada laki-laki yang datang, baik itu ta'aruf atau macam-macam, ya sudah, langsung pasrahkan kepada Allah. Kalau memang dia jodoh, tidak mungkin kemana-mana. Kalau jodoh, ada saja. Itu rumusnya itu. Itu rumusnya. Alladzi li ghairik la yasil ilaik. Sesuatu yang memang untuk orang lain tidak mungkin sampai kepadamu. Walladzi kusimlak hasilun ladaik. Dan sesuatu yang memang
untuk kita pasti akan kita miliki. Itu sudah pegang itu. Apapun itu. Uang hilang, ya berarti bukan milik kita. Kan gitu. Kenangan hilang, ya sama. Itu kenangan biar dimakan oleh waktu. Biar aku makan waktu-waktu yang lain. Gitu. Yang keempat, nasihat yang keempat. Kenapa keempat? Karena ini bab yang keempat. Jadi isinya itu empat semua. Wa kafukal adza anil muslimina li jihadun. Dan kita menahan diri untuk tidak menyakiti kepada sesama, tujuannya karena Allah, itu pahalanya sama seperti pahala jihad. Jadi jihad tidak harus Allahu Akbar, tidak harus seperti itu. Kita tidak membuli, tidak menyinggung perasaan orang, menahan diri untuk tidak menyakiti, itu adalah bagian dari jihad. Tapi jika tujuannya karena Allah. Jadi jihad itu maknanya sangat luas, termasuk kita berbakti kepada kedua orang tua, itu juga namanya jihad. Termasuk orang berusaha untuk datang menghadiri majelis-majelis ilmu, itu juga bagian dari jihad. Karena kan harus ada yang diperangi. Keinginan, rasa malas, rasa capek, rasa apa macam-macam itu benar-benar jihad itu. Kalau tidak diperangi kan juga tidak bisa. Kemarin hari apa itu? Hari Minggu ya, hari Ahad. Saya malamnya itu ngeruqyah orang sampai jam 2. Dari jam 9 sampai jam 2 di salah satu rumah makan terkenal di daerah sini. Saya ngeruqyah pemiliknya sama beberapa karyawannya. Karena di salah satu rumah makan tidak saya sebutkan. Di situ karyawannya sering ditampakkan apa jin-jin apa macam-macam, kadang perempuan, kadang laki-laki, kadang besar gitu. Jadi seakan-akan karyawan itu udah betah. Terus kadang-kadang kelihatan kayak nutup itu warungnya. Itu biasanya ada hal-hal yang gaib seperti itu. Padahal buka, tapi kelihatannya tutup. Dan itu yang ngomong bukan cuma 1-2 orang, banyak orang. Kalau cuma 1 orang ya tidak bisa kita percaya. Kalau sudah banyak orang, loh kemarin kok nutup, tidak buka. Itu berarti ada hal yang aneh. Itu sampai jam 2 saya itu menangani itu sampai jam 2. Setelah itu saya pulang itu saya masih belajar persiapan besok itu sampai jam 3 itu. Jam 3 saya baru tidur. Kemudian subuh itu sekitar jam 4 ya kalau tidak salah. Jam 4 saya bangun lagi, jam 4 lebih sedikit saya bangun, belajar lagi untuk persiapan itu. Ini kan hal yang berat. Kalau tidak benar-benar dilawan, ya tidak tahu arti jihad yang sesungguhnya. Jadi jihad tidak harus bawa pedang, tidak harus bawa pistol, tidak harus bawa bom, tapi jihad termasuk menahan diri untuk tidak menyakiti, itu juga bagian dari jihad. Menyakiti kepada siapapun, baik kepada mantan, baik kepada musuh, kepada semuanya, itu juga bagian dari jihad. Makanya kayaknya yang paling punya peluang besar untuk mendapatkan pahala jihad ini kayaknya Mbak Diana itu. Asal tidak banyak ngeluh saja itu. Asal tidak banyak ngeluh, tidak banyak tanya. Kadang terlalu banyak tanya. Tanyanya itu tidak memuaskan gitu. Tanyanya bagian dari tidak puas dengan apa yang sudah ada. Ya sudah, jalani yang ada. Yang berlalu biarlah berlalu. Yang di depan masih banyak harapan. Itu banyak harapan. Tapi jangan makan harapan. Apalagi harapan palsu. Kalau pagi-pagi mending sarapan, jangan termakan oleh harapan. Itu 4 nasihat. Saya ulang kembali dari awal. Yang pertama, Allah memberikan wahyu kepada salah satu dari Nabi Bani Israel. Yang pertama, diammu dari kebatilan, tujuannya karenaku, kata Allah, pahalanya sama seperti pahala puasa. Yang kedua, menjagamu kepada anggota tubuh dari perkara-perkara yang haram, tujuannya karenaku, kata Allah,
dia akan mendapatkan pahala seperti orang sholat. Yang ketiga, tidak berharap kepada makhluk, tujuannya karena aku, kata Allah, akan mendapatkan pahala seperti orang sedekah. Dan yang ketiga, kita menjaga untuk tidak menyakiti kepada sesama, kepada orang muslim, tujuannya adalah karena Allah, semuanya tujuannya karena Allah, maka itu sama nilainya seperti pahala orang berjihad di jalan Allah. Dari sini ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.